Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Rahmat Ramadona Eka Primajatnika dari kelas 11 TTL 4. Ya, kali ini saya berada di rumah aja dengan kondisi pandemik virus COVID-19 di negara kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan virus ini semoga cepat dihilangkan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang sistem penyalur petir atau sistem penangkal petir. Apa itu sistem penangkal petir? Sistem penangkal petir adalah suatu perangkat instalasi berupa kabel penghantar yang fungsinya untuk menyalurkan petir yang menyambar menuju ke tanah atau permukaan bumi tanpa merusak peralatan listrik yang dilewatinya, sehingga tidak membahayakan infrastruktur maupun makhluk hidup. Sistem penangkal petir terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem penangkal petir konvensional yang terdiri dari sistem penangkal petir Franklin Road dan sistem penangkal petir sangkar Faraday. Nah, sedangkan yang non konvensional terdiri dari sistem penangkal petir elektrostatis dan sistem penangkal petir radioaktif. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih dampak petir bagi kehidupan kita. Yang pertama, dapat merusak secara mekanik berupa hancurnya bangunan-bangunan tinggi maupun bangunan-bangunan rendah. Yang kedua, ada meledakan, membakar, dan memanaskan pada tangki minyak atau gas maupun bahan peledak serta kebakaran hutan. Yang ketiga, yang lebih parah, yaitu ada kematian atau cedera pada manusia atau makhluk hidup secara mengerikan. Nah, lalu bagaimana sih proses terjadinya petir? Yang pertama yaitu akibat adanya pergerakan perpindahan muatan-muatan listrik dari awan tebal secara singkat dalam jumlah besar. Maksudnya begini, petir terjadi ketika bagian-bagian awan yang bermuatan positif dan negatif mengalami permuatan-muatan secara berkala, secara seketika, memanaskan udara yang dilalui oleh arus listrik sehingga dapat menyebabkan muatan menjadi seimbang, dan petir biasanya terjadi pada awan cumulonimbus. Nah, daerah seperti apa sih yang sering tersambar petir? Yang pertama ada daerah yang basah dan berair. Yang kedua ada daerah yang terbuka. Ketiga ada pohon yang tinggi. Keempat ada bangunan tinggi maupun rendah. Dan maupun gardu-gardu distribusi listrik. Apa saja bagian-bagian dari sistem penangkal petir ini? Ada 3. Yang pertama ada tiang penangkal atau batang penangkal petir. Yang kedua ada kabel konduktor. Yang ketiga ada tempat pentanahan. Nah, langsung saja kita masuk ke inti materi, yaitu sistem penangkal petir. Contohnya apa saja? Yang pertama ada sistem penangkal petir Franklin Road. Ada sini gambarnya. Sistem penangkal ini bersistem kerja mengumpulkan energi dari awan di saat ada awan yang melintas di daerah perlindungan, kemudian menjemput kilatan petir dengan mengeluarkan lidah api penuntun ke udara, menangkap dan menyalurkannya ke bumi. Lalu yang kedua ada sistem penangkal petir sangkar Faraday. Jaluran elektrisis dari bagian atas bangunan menuju sisi bawah atau grounding dengan banyak jalur penurunan kabel. Cara kerjanya yaitu dengan suatu piranti yang dimanfaatkan menjaga dengan medan listrik di dalam ruangan tetap nol meskipun di sekelilingnya tetap terdapat gelombang elektromagnetik dan arus listrik. Nah, kedua sistem itu termasuk ke dalam sistem konvensional. Sedangkan yang non konvensional yaitu ada sistem penangkal petir radioaktif dan juga sistem penangkal petir elektrostatis. Kita jelaskan dulu yang tentang sistem penangkal petir radioaktif. Sistem ini sangat cocok untuk bangunan tinggi. Alat penangkal petir ini disebut preventor
yang bekerja berdasarkan reaksi netralisasi ion dengan menggunakan bahan radioaktif. Tetapi sistem penangkal ini sudah jarang digunakan di Indonesia karena pemakaiannya yang berbahaya, yaitu dari zat radioaktif terhadap makhluk hidup. Nah, yang kedua tadi ada sistem penangkal elektrostatis. Alat ini kerjanya dengan menambahkan muatan listrik statis di ujung finral sehingga head dapat menarik dan mengumpulkan ion positif dalam jumlah besar di dalam bumi. Nah, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, harap maklum. Dan apabila ada kritik ataupun saran dari video ini, mohon dapat dikoreksi dan sangat saya perlukan karena untuk pembelajaran saya kedepannya menjadi lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.